Hai Duters, welcome to Alumni Inspired Week. Aku Samantha Michelle dan aku Aurelia Karina Johan. Kami dari Duta Sekolah. Nah, Sel, kamu tahu nggak sih ini program apa? Tahu dong, ini kan program Alumni Inspired, di mana kita menceritakan tentang kisah-kisah alumni SMA Cinta Kasih Suci yang bakal menginspirasi kita semua. Yoi. Nah, tapi kamu tahu nggak nih, narasumber pertama kita ini siapa? Tahu dong. Kenalin, ini Cedified. Yang manisnya bagaikan angka di papan skor. Cuma bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Nah, teman-teman, kita udah kasih beberapa pertanyaan ke Cedified tentang masa-masa SMA dia. Jadi, langsung aja nih, apa ya kira-kira kesannya Cedified selama menjadi bagian dari SMA Cinta Kasih Suci, terutama sebagai ketua OSIS Cinta Kasih Suci? Nih Sel, menurut Cedified, menjadi ketua OSIS itu keputusan yang terbaik yang dia pernah ambil di masa-masanya di SMA. Menurut Cedified, menjadi bagian dari OSIS itu seru banget, walaupun kadang sering pulang sore kalau misalnya banyak kegiatan. Wih, berarti mirip kayak OSIS sekarang ya? Mereka kan juga masih pulangnya sore atau sampai kadang-kadang aku pernah lihat tuh jam 6, jam setengah 6 gitu masih baru pada pulang, baru pada Siap-siap. Iya, waduh capek banget ya pasti. Keren nih, keren. Nah, terus Cedified juga bilang nih, menjadi bagian dari OSIS juga membuat aku deket sama guru-guru dan bisa melihat sisi lain mereka yang kocak. Betul banget nih Sel, guru-guru di SMA CKTC itu seru-seru banget loh. Nah, menurut Cedified kalau misalnya join OSIS itu juga belajar banyak hal nih buat Cedified. Nah, dari mendengarkan pendapat teman-teman yang lain, terus belajar bagaimana cara menghadapi setiap personality mereka yang berbeda-beda pastinya. Terus belajar berpikir cepat untuk mengambil keputusan kalau misalnya ada masalah yang mendadak gitu kan. Terus belajar basa-basi biar orang-orang friendly gitu. Terus dan juga belajar manage teman-teman, manage waktu, dan masih banyak lagi. Terus, Cedified juga bilang nih, masa SMA adalah masa yang paling memorable. Nah, setelah lulus, Cedified menyadari bahwa aku patut bersyukur karena pernah menjadi bagian dari siswa SMA Cinta Kasih Suci. Nah, kalau dibandingkan dengan sekolah lain, Cedified juga bilang kalau SMA Cinta Kasih Suci selalu menanamkan value dalam diri murid-muridnya, terkhususnya tentang peduli lingkungan dan manner. Betul banget nih Sel, karena kan di sekolah Cinta Kasih Suci ini ada pelajaran budaya humanis. Betul. Jadi Cedified bilang dia sangat bangga karena sudah pernah menjadi bagian dari sekolah Cinta Kasih Suci. Nah, terus kamu tahu nggak nih Rel, cara Cedified mengelola waktu dengan padatnya tugas sekolah dan tugas organisasi? Tahu banget nih Sel. Jadi kalau Cedified itu pastinya melihat tingkat urgensi dalam setiap tugas-tugasnya. Jadi tugas mana dulu yang harus dikerjakan karena mendesak biar gak keteteran. Betul banget nih, sama kayak kita ya. Walaupun tugas kita ya nggak ada tugas OSIS, tapi kita kan tetap bagian dari duta, dimana kita juga ada pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi manage waktunya harus lebih betul. Betul. Nah, terus Cedified juga bilang nih, sebagai murid kita bertanggung jawab atas pendidikan kita. Dan sebagai orang yang memutuskan untuk bergabung di OSIS juga harus berkomitmen atas segala tugas yang diberikan. Betul banget nih, karena OSIS adalah sebuah tim pastinya ya. Jadi, setiap anggotanya harus saling bekerja sama dan saling membantu. Karena tugas organisasi adalah tanggung jawab bersama. Betul. Nah, terus kalian tahu nggak sih alasan-alasan atau sumber inspirasi dari Cedified untuk berkontribusi dalam OSIS? Ada beberapa alasan nih Sel. Yang pertama itu Cedified kan suka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Terus kan dalam OSIS juga bisa memperluas relasi karena kita bakal kenalan dengan orang-orang lain. Nah, dan juga yang terakhir meningkatkan kemampuan komunikasi dan public speaking Cedified nih. Betul banget. Nah, selain itu, Cedified juga sangat suka bekerja dalam tim dan merasa bahwa OSIS adalah tempat yang tepat. Karena OSIS kan berorganisasi itu banyak orang ya, jadi pasti bekerja sama gitu kan. Nah, yang terakhir, Cedified juga ingin masa SMA-nya tidak hanya dihabiskan dengan belajar dalam kelas. Jadi, melalui OSIS, Cedified dapat mengalami pengalaman yang lebih beragam dan berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sekolah yang lebih luas. Keren banget gak sih? Iya, betul.
Terus gimana sih Sel? Jadi Fan itu bisa mengelola resiko dan menghadapi kegagalan dalam proyek yang mereka lakukan nih di dalam OSIS. Nah, kalau menurut Cedifine sendiri ya, dia itu percaya bahwa setiap event itu pasti ada resiko untuk gagal. Namun, Cedifine itu melihatnya sebagai sebuah challenge yang harus dihadapi dan diselesaikan. Nah, ketika dihadapkan dengan masalah yang mendadak, selalu pasti ada ide yang muncul untuk mengatasinya. Betul banget nih, karena juga kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Betul. Nah, berkat kerjasama dan koordinasi yang baik, pastinya berhasil nih mengatasi tantangan yang dihadapi selama ini. Dan setiap event yang telah diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Nah, Rel, gimana sih sebenarnya Cedifine itu memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama? Nah, Sel, kan Cedifine ini ketua OSIS kan ya? Dan pasti sebagai ketua OSIS, Cedifine itu berusaha untuk membangun rasa kekeluargaan dan bersikap santai terhadap teman-teman lainnya. Dan Cedifine ini yakin kalau misalnya komunikasi itu yang terbuka sangatlah penting di dalam organisasi untuk membangun semangat tim. Tidak lupa juga bisa dengan kasih jokes biar santai gitu lah ya. Nah, Cedifine juga berusaha untuk mendengarkan ide-ide atau keluhan dari setiap anggota timnya, biar gak ada miskomunikasi. Nah, bagus banget ya, soalnya kan keluhan itu juga bisa menjadi kritik yang harus kita dengarkan. Betul. Nah, terus di setiap tugas yang ada, Cedifine juga berusaha untuk memberi job desk masing-masing divisi agar tujuannya jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ketika sudah melakukan tugas dengan baik, dia tidak lupa untuk mengucapkan kata ajaib terima kasih. Kalian mau tahu nggak nih momen apa yang paling berkesan buat Cedifine di SMA Cinta Kasih Suci? Mau dong pastinya, langsung aja ya aku ceritain. Nah, menurut Cedifine itu momen paling berkesannya itu di kelas 11, dimana itu adalah tahun pertama Cedifine melakukan pembelajaran secara onsite setelah pandemi COVID mulai mereda. Di kelas 11 itu juga Cedifine mulai merasakan serunya SMA, di mana dia ketemu teman-teman dekat, interaksi secara langsung dengan guru-guru, dan menjalani proker OSIS secara onsite. Nah, kita juga angkatan COVID ya gak, Sel? Betul. Walaupun SMP sih. Nah, menurut Cedifine di kelas 11 ini itu masa terhektik nih di SMA. Kenapa ya kira-kira? Karena banyaknya event-event seru yang diadakan nih. Terus rapat-rapat OSIS yang tidak membosankan pastinya. Dan pertemanan yang sangat amat seru without any Udah. Itu dong ceritanya. Iya. Nah, menurut Cedifine, kelas 11 ini adalah momen yang paling ingin Cedifine ulang. Karena ada memori-memori yang ingin Cedifine ulang. Betul banget. Sekarang juga gak kalah ya. SMA Cinta Kasih Suci juga masih seru. Nah teman-teman, kita ada video spesial langsung dari Cedifine sendiri nih. Nah, ini adalah video pesan kesan dan juga harapan Cedifine untuk kita yang masih ada di SMA Cinta Kasih Suci. Check it out! Buat teman-teman yang ada di SMA Cinta Kasih Suci, kalian tuh harus banget nikmati momen SMA kalian. Karena SMA itu sangat ngangenin, dan kalau bisa kalian tuh ciptain momen yang memorable. Karena aku pun yang udah kuliah ini sangat ingin balik lagi ke masa-masa SMA. Terus buat kalian yang masih berkesempatan buat join organisasi, itu jangan lupa buat join guys. Dan kalau kalian udah join, kalian jangan merasa dimanfaatin. Karena kita buat dapetin sesuatu, pasti kita harus ngasih sesuatu. Itu take and give guys. Terus harapan aku buat teman-teman semuanya, apa yang udah diajarin di sekolah tentang manner, tentang peduli lingkungan, itu tuh jangan cuma diaplikasiin di sekolah, tapi itu harus jadi kebiasaan kita sehari-hari. Dan jangan mikir kayak kenapa sih sekolah gak ngebolehin ini itu, kenapa sih gak boleh bawa plastik dan lain-lain. Hal kecil kayak gitu tuh berdampak banget guys bagi bumi kita. Plus jangan mikir kayak kalau misalnya aku doang yang peduli lingkungan sedangkan yang lainnya enggak, ya untuk apa? Itu tuh mindset yang salah guys, gak boleh mikir kayak gitu. Dan that's why aku tuh berharap kita semua bisa jadi berkat buat semua orang, buat orang-orang sekitar kita, buat ningkatin awareness mereka seberapa pentingnya peduli akan lingkungan. Kayaknya itu cukup sih guys. Oke, bye-bye. Semangat belajar!
Kami ingin berterima kasih kepada Cidifine yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pertama kita untuk Alumni Inspired. Nah, jangan lupa untuk saksikan Alumni Inspired selanjutnya. Bye-bye! I bring all the drama on my life. I bring